kita berkecimpung itu di hukum bisnis. Jadi teman-teman hukum bisnis ini, dosennya khususnya ya, dosen-dosen ini sering ngisi acara yang mana acara itu diadakan oleh negara tetangga. Oh, negara tetangga, internasional dong Pak. Oke. Jadi poinnya kenapa ya? Kenapa saya memilih ITB gitu ya? Iya betul. Baik, yang pertama saya suka ITB itu karena mendeklarasikan diri bahwa ITB Yadika itu adalah kampus entrepreneur. Satu, betul. karena di masa sekarang ini kita tidak boleh berpaku pada satu skill saja. Indonesia negara hukum, mahasiswa bersatu padu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di podcast ITB Yadika Pasuruan. Waktunya ngopi sambil simak obrolan. Hai semuanya, kembali lagi bersama aku VV Lovena pada episode kali ini. Nah, pada episode kali ini kita mendatangkan seorang kaprodi di ITB Yadika Pasuruan. Nah, daripada berlama-lama, yuk langsung aja kita sapa beliau yang ganteng ini. Halo Pak Elsa, apa kabar? Alhamdulillah baik. Aduh, bapaknya ganteng banget ya. Oke Bapak, sebelumnya teman-teman ini belum kenal Bapak ini siapa. Mungkin bisa dikenalkan terlebih dahulu. Baik sahabat, perkenalkan nama saya Elsa Asari. Kebetulan saya dikasih amanat untuk jadi ketua program studi hukum bisnis. Oke. Terima kasih. Oke, baik. Nah, Bapak ini salah satu dosen ya Pak ya. Dosen di ITB Yadika Pasuruan di prodi Hukum bisnis. Oke, baik. Bapak seperti yang teman-teman tahu, Bapak ini kan dosen ya di ITB Yadika Pasuruan. Nah, kita ingin tahu nih Pak, apa sih kesibukan Bapak selain di kampus ini? Oke. Kalau kita bicara kesibukan, karena basic saya itu hukum, jadi S1 hukum, S2 hukum, maka saya punya dua kesibukan utama. Apa itu Pak? Nah, yang pertama praktisi. Jadi praktisi itu juga tidak lepas dari praktisi hukum. Oke. Yaitu pengacara. Kemudian yang kedua akademisi. Karena kita juga kalau menurut saya tidak lengkap kalau kita cuma praktisi. Makanya harapan saya memang dari dulu saya bisa jadi praktisi juga bisa jadi akademisi. Gitu. Wih, keren jadi banget. Akademisinya alhamdulillah saya bisa mengabdikan diri ke ITB Yadika Pasuruan. Gitu. Oke, keren banget loh beliau ini ya. Nah Pak, ini ada pertanyaan nih. Pertanyaan pertama ya Pak ya. Nah, di ITB Yadika Pasuruan hukum bisnis, apa sih yang dipelajari di dalam hukum bisnis ini? Baik, sebelumnya sedikit saya jelaskan bahwa hukum bisnis itu kita kenal ada dua suku kata. Jadi dari terminologi mereka sebenarnya berbeda. Hukum, pertama hukum ya. Jadi hukum itu adalah aturan yang dikodifikasi atau dikumpulkan. Oke. Kemudian bisnis. Jadi bisnis itu adalah menciptakan sebuah barang atau jasa yang tujuannya nanti adalah diperdagangkan. Nah, dari dua terminologi ini maka kita gabungkan jadi satu. Proses bisnis maka itu akan menjadi seimbang ketika kita hadirkan hukum. Artinya sebuah bisnis yang baik itu berjalan sesuai dengan koridor hukum. Nah, konteksnya seperti itu. Lalu ketika bicara apa yang dipelajari, nah di sini menjadi menarik. Kenapa menarik? Konsentrasi kita adalah hukum bisnis. Berarti hukum bisnis itu kita berbicara terkait dengan hukum dan bisnis. Nah, hukumnya ada, bisnisnya ada. Jadi mereka saling keterkaitan. Iya betul. Begitu. Oke, baik. Nah, Pak, ini ada pertanyaan nih seputar tentang ada nggak sih rekomendasi dari Bapak Elsa untuk teman-teman yang lulusan SMA, SMK, MA yang saat ini mungkin lagi bingung nih Pak, mau masuk apa ya? Aku mau kuliah di mana? Mau masuk prodi apa? Mungkin Bapak bisa kasih rekomendasi nih. Oke. Kalau kita bicara rekomendasi, menurut saya yang paling recommended dan relevan adalah hukum bisnis. Karena kenapa? Satu, hukum bisnis itu kita gelar sarjananya adalah sarjana hukum. Kalau kita bicara sarjana hukum, kita bisa masuk di berbagai lini sektor
dunia kerja. Jadi lebih lapangan porsi yang kita miliki itu lebih banyak. Gitu. Nah, tidak hanya itu, karena bekal kita adalah basicnya kampus entrepreneur, maka selain yang saya sebutkan tadi, kita juga bisa melakukan kegiatan usaha-usaha. Oh iya, betul. Makanya rekomendasi saya, kalau ditanya rekomendasinya apa Pak? Berarti yang saya rekomendasikan utama adalah hukum bisnis. Karena apa? Pertimbangannya adalah lapangan kerja kita itu lebih luas. Iya, gitu. Betul sih. Iya, betul. Nah Pak, kalau boleh tahu nih, apa sih keunggulannya dari hukum bisnis ITB YDK Pasuruan ini yang Bapak tahu ini sekarang? Kita bicara ITB ya? Iya, betul. Oke, baik. Kalau kita bicara ITB, mungkin bisa saya narasikan sederhana itu seperti ini. ITB Yadika itu kita ibaratkan sebuah perusahaan. Kenapa saya ibaratkan sebuah perusahaan? Di situ ada unsur-unsur yang sudah kita backup ibaratnya ya. Iya, betul. Satu, ada prodi akuntansi. Jadi ketika perusahaan itu pasti dia berhubungan dengan akuntabilitas, betul banget. keuangan, ya. Ada prodi akuntansi. Kemudian yang kedua, prodi manajemen. Di sebuah perusahaan itu pasti tidak lepas dari manajerial. Jadi manajerial itu pasti ada di sebuah perusahaan. Kemudian dari aspek globalisasi digitalnya, ada SI, ada TI. Nah, betul. Yang terakhir ini dia tidak kalah menarik, tidak kalah urgent atau penting, yaitu hukum bisnis. Karena kehadiran hukum bisnis itu bisa memberikan regulasi atau memberikan keamanan bagi si pelaku usaha. Karena apa? Karena usaha yang dibangun, yang dijalankan itu sudah sesuai dengan hukum. Oke, jadi emang hukum ini penting banget ya Pak ya? Iya, dari segi bisnis aja atau perusahaan atau bahkan untuk kehidupan pribadi nih ya Pak benar. Mungkin teman-teman ada nih yang punya masalah pribadi ya Pak ya, seperti dari perdata mau ngurus surat, atau mungkin ada nih kena tindak pidana ya kan, entah mungkin dia habis kena pencurian atau penipuan. Nah itu bisa tuh dipelajari di hukum bisnis ya Pak ya. Benar. Oke, baik. Nah Pak, di hukum bisnis ITB YDK Pasuruan ini, apa sih potensi yang bisa didapat dari sarjana hukum ini? Dapat kerja sebagai apa kalau sudah lulus Pak? Baik, kalau kita bicara potensi, apalagi ketika sudah menyandang gelar sarjana hukum, maka itu menjadi luas. Jadi ada praktisi katakanlah jadi pengacara, Kemudian kalau misalkan si lulusan ini melanjutkan studi, berarti dia juga bisa berkarir jadi dosen. Sudah ada praktisi, sudah ada akademisi. Kalau semua dilakukan, 2 poin sudah. Nah, selain itu, yang poin ketiga ini adalah apprenticeship tadi. Nah, jadi misalkan sih sudah praktisi, sudah akademisi, maka masih ada peluang lagi, yaitu apprenticeship-nya tadi. Jadi kalau misalkan kuliah di ITB Yadika, insya Allah tidak kekurangan lapangan pekerjaan, bahkan harapannya juga bisa menciptakan lapangan kerja. Gitu. Keren banget loh, hukum bisnis ITB Yadika Pasuruan itu ya, gak cuma belajar aja tentang hukum, tentang bisnis, tapi juga menciptakan, menghasilkan mahasiswa yang juga dapat membuat lapangan pekerjaan itu makin luas gitu ya Pak. Benar. Oke, baik. Nah Pak, aku pengen tanya nih, ada nggak sih keunikan lain dari dosen-dosen ITB YDK Pasuruan yang mungkin nih bisa membuat seluruh dunia pengen banget untuk kuliah di ITB YDK Pasuruan? Baik, mungkin itu saya sampaikan sedikit ya terkait dengan prodi hukum bisnis. Karena kita berkecimpung itu di hukum bisnis. Jadi teman-teman hukum bisnis ini, dosennya khususnya ya, dosen-dosen ini sering ngisi acara yang mana acara itu diadakan oleh negara tetangga. Negara tetangga, internasional dong Pak. Jadi sudah ranahnya itu sudah internasional.
Jadi setiap semester kita itu tidak pernah absen ngisi seminar di acara yang diselenggarakan oleh negara tetangga ini tadi. Oh, keren banget ya Pak ya. Jadi emang dosen-dosen hukum bisnis ini kayaknya keren-keren deh. Aku kayaknya makin jatuh cinta nih. Iya. Oke Pak, kita lanjut aja ya Pak ya. Nah, baik. aku pengen tahu nih, kalau udah kayak gitu tadi ya kan Pak. Nah, aku jadi penasaran, kok bisa sih Pak Elsa ini mendedikasikan diri Pak Elsa untuk mengajar di ITB Pasuruan, padahal kayaknya Pak Elsa ini juga bisa loh untuk mengajar di kampus lain. Oke. Jadi poinnya kenapa ya? Kenapa saya memilih ITB gitu ya? Iya, betul. Baik, yang pertama saya suka ITB itu karena mendeklarasikan diri bahwa ITB Yadika itu adalah kampus entrepreneur. Satu, betul. karena di masa sekarang ini kita tidak boleh berpaku pada satu skill saja. Iya, benar banget. Skill yang saya maksud adalah ijazah. Misalkan kita berpaku pada ijazah, ketika kita keluar rel dari ijazah, maka kita butuh skill tambahan, yaitu entrepreneurship-nya tadi. Oke. Itu poin pertama. Poin kedua itu masalah fasilitas. Kenapa Jadi tuh Pak kalau fasilitasnya? saya compare ya dengan kampus-kampus tetangga, saya simpulkan ITB itu lebih baik. Oh. Lebih baik. Jadi fasilitasnya lengkap. Oke. Kemudian ketika kita kuliah juga nyaman. Iya, benar. Nah, kemudian pertimbangan yang ketiga memang linear dengan keilmuan saya. Jadi saya S1, saya prodinya adalah hukum bisnis. Kemudian S2 saya konsentrasi juga di hukum bisnis. Jadi 3 pertimbangan itu yang saya rasa bisa jadi pertimbangan inti kenapa saya memilih ITB Yadika Pasuruan untuk mengabdikan diri gitu. Oke, baik. Nah, karena Bapak ini kan mengajar di sini nih, udah berapa lama Pak kira-kira Pak? Insya Allah saya semenjak lahirnya hukum bisnis, jadi sekitar 2022. Udah lama ya Pak ya. Oke, nah Bapak kan udah lama nih di sini. Ada nggak sih harapan yang pengen disampaikan untuk ITB Yadika Pasuruan? Baik, harapan saya untuk ITB Yadika Pasuruan yang pertama, semoga ITB semakin jaya. Oke. Semoga ITB bisa memberikan manfaat bagi masyarakat. Amin. Yang terakhir, mahasiswa ITB Yadika Pasuruan Josjis. Wih, keren. Oke, baik nih Pak. Karena kita kayaknya udah ngobrol banyak banget nih ya Pak ya. Iya. Nah, kita sudah sampai nih di penghujung acara pada malam hari ini. Baik, terima kasih banyak kepada Pak Elsa sudah hadir di podcast ITB Yadika Pasuruan. Terima kasih juga teman-teman sahabat entrepreneur yang sudah nonton dan mendengarkan podcast episode kali ini hingga selesai. Kita izin mengundurkan diri. Investasikan pendidikan Anda bersama ITB Yadika Pasuruan. ITB Yadika Pasuruan, Entrepreneur Campus. Dadah semuanya, terima kasih.